بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الصلاة والاحترام. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Sadaqallahul Azim al-ayat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap manusia dalam menapaki kehidupan, dalam menjalani roda kehidupan, tidak akan terlepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Nelayan diuji oleh Allah ketika gelombang laut tinggi, maka dia tidak bisa mencari ikan. Petani diuji oleh Allah saat bibit padi yang ditanamnya tidak tumbuh atau disebut dengan gagal panen, maka itu pun ujian dari Allah. Pedagang diuji ketika barang yang sudah dia siapkan sedikit yang membeli, bahkan tidak laku sama sekali. Orang tua diuji melalui anak-anaknya. Anak-anak diuji melalui orang tuanya. Si kaya diuji melalui kekayaannya, dan si miskin diuji dengan berbagai banyak kekurangan hidupnya. Dan masih banyak lagi beragam ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dari berbagai profesi kita. Karena kalau kita melihat diri ini, di antara kita ada sebagai seorang anak dari orang tuanya, orang tua dari anak-anaknya, murid dari gurunya, guru dari muridnya, pembeli atau kita pun penjual. Semua kita memiliki peran, dan setiap peran pasti memiliki ujian dan cobaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ujian dan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya tidak lain adalah untuk meningkatkan derajat dan kualitas seorang hamba. Apakah dengan ujian dan cobaan yang diberikan Allah, seorang hamba ridho terhadap ketetapannya, pasrah terhadap ketentuannya, sabar terhadap apa yang diberikan oleh Allah, atau sebaliknya ujian dan cobaan yang Allah berikan menjadikan dia jauh dari Allah, padahal dialah Allah yang akan memberikan solusi terhadap ujian dan cobaan yang sedang dia hadapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa lanabluwa akhbarakum." Dan kami akan menguji kalian sehingga kami mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh, yang berjihad, dan siapa yang bersabar di jalan Allah. Dan kami akan menguji perihal kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ujian dan cobaan yang diberikan Allah kepada kita
adalah merupakan bentuk kasih sayang dan cintanya Allah. Jika kita bersabar, maka itu merupakan salah satu solusi dalam kehidupan untuk menghadapi ujian dan cobaan. Karena dengan bersabar, kita akan terkurangi kekhawatiran terhadap masa yang belum tentu pasti kita akan datang kepadanya. Dengan kita bersabar, maka akan timbul kelapangan hati, kelapangan dada untuk menghadapi masa yang akan datang. Dengan kesabaran, maka kita akan memperoleh ketenangan batin. Ketika batinnya tenang, maka pikirannya pun tenang. Ketika pikirannya pun tenang, maka aktivitas yang dilakukannya pun menjadi ringan. Ketika aktivitas yang dilakukannya ringan, maka berdampak kepada kebiasaan orang-orang yang dimudahkan urusannya oleh Allah, maka akan terbentuk jiwa, terbentuk pribadi yang siap menerima ujian dan cobaan, sehingga akhirnya dia mendapatkan kabar gembira, yaitu orang-orang yang bersabar. Walanabluwannakum, kami akan menguji kepada kalian, minal khaufi wal ju'. Allah akan menguji kita dengan sedikit ketakutan, kekurangan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Maka beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar, maka dia memperoleh kabar gembira, yaitu surga yang akan Allah berikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketidaksabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah, maka akan menjadikan pelakunya terjatuh, bahkan tersesat. Ketidaksabaran akan menjadikan seseorang justru akan jauh dari nilai-nilai kebenaran. Ketika dia tidak sabar untuk memperoleh laba yang besar, maka karena ketidaksabaran dia berani menipu orang lain. Seorang pemuda atau seorang bapak-bapak yang sudah memiliki istri, ketika dia tidak sabar menahan syahwatnya, maka dia akan masuk ke laba perzinahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketidaksabaran akan menjadikan pelakunya terjatuh dan tersesat, sehingga akhirnya dia akan menyesal sebelum dia bertobat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah, sebagai orang yang mengaku bahwa Allah yang Maha Baik, maka dengarkanlah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat ke-200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian, serta bersiap-siagalah di perbatasan, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan keberuntungan. Maka dari itu, sabar perlu dilatih, sabar perlu diupayakan. Sabar terhadap perintah yang Allah berikan kepada kita, berarti sabar untuk taat kepada Allah. Sabar menjauhkan diri dari maksiat, sabar saat diberikan musibah. Sabar dalam ketaatan adalah dalam artian kita istiqomah mengamalkan ajaran-ajaran Islam dan terus menerus hingga akhirnya Allah mewafatkan kita dalam kondisi yang Islam, dalam kondisi yang Muslim. Maka perlu ketaatan, perlunya kesabaran. Kita duduk hadir di setiap Jumat mendengarkan khatib berkhutbah, salat, itu pun dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan hati yang kuat. Maka dari itu bukan hanya di sini, tetapi dalam setiap hal ketaatan maka dibutuhkan kesabaran. Sabar dalam menjauhkan diri dari maksiat, sabar menahan hawa nafsu yang tidak pernah berhenti ingin mendapatkan ini dan itu, padahal ini dan itu bisa jadi dilarang oleh Allah. Sabar dalam mengendalikan syahwat yang terkadang kalau kita memperturutkannya,
kita akan jatuh dan terhina di lembah kemaksiatan. Dan sabar ketika Allah memberikan ujian, karena ada masanya kita akan ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai, baik orang tuanya, baik anaknya, atau juga kita akan ditinggalkan oleh harta-harta yang telah kita kumpulkan. Maka setiap ujian dan cobaan yang Allah berikan berupa musibah, salah satu kuncinya kita agar berhasil adalah dengan kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka sabar ini perlu dilatih. Jangan sampai kita mengatakan sabar ada batasnya, sabar ada batasnya. Justru ketika kita mengatakan sabar ada batasnya, berarti tanda kita tidak memiliki kesabaran. Ingat, kesabaran adalah solusi yang diberikan oleh Allah, dan itu tidak main-main. Sabar jangan dijadikan sebagai bahan ledekan, jangan dijadikan sebagai bahan ejekan. Sabar, 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 sabar. Betul, aslinya Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in, salafus shalih, mereka menjalani kehidupan ini bukan yang manis-manis saja. Mereka menghadapi tantangan dan rintangan dalam setiap kehidupannya. Tetapi kenapa mereka berhasil? Kenapa mereka dijamin masuk surga seperti Rasulullah dan para sahabatnya? Karena mereka memiliki kesabaran. Maka dari itu, jadikanlah kesabaran menjadi solusi utama untuk kita menjalani kehidupan di dunia agar selamat di dunia dan di akhirat, dan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan daya dan upaya kepada kita agar kita bisa menghadapi kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan ini dengan memiliki hati yang lapang, hati yang sabar, hati yang penuh menerima, dan fisik kita pun dikuatkan agar kita bisa melangkah, bisa melakukan ikhtiar agar keluar dari keterpurukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang mendapatkan kabar gembira, yaitu mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan pahala yang mulia, yaitu kelak dimasukkan ke dalam surga. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd, ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sahibil wajhil anwar wal jamilil azhar. Wardallahu ma'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin wal a'immatil mahdiyyin alladhina qaddu bil haqqi wa bihi kanu ya'diluna Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anit tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa 'anna ma'hum bi ahsanika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
ولذكر الله أكبر